teman-teman, pernah nggak sih batuk lama, badan lemes, terus mikirnya cuman kecapean atau masuk angin? Padahal kondisi kayak gitu bisa jadi tanda pneumonia loh. Penyakit yang masih sering terjadi di Indonesia dan dapat menyerang anak remaja atau anak muda sampai orang tua. Yang bikin bahaya, pneumonia sering disebabkan oleh bakteri. Dan sekarang banyak bakteri yang mulai kebal antibiotik. Nah, di video kali ini saya Nur Laila Ses akan membahas hasil Jurnal Nasional Indonesia yang membahas tentang bakteri penyebab pneumonia dan kenapa antibiotik nggak boleh dipakai sembarangan. Pneumonia itu sebenarnya adalah infeksi pada paru-paru. Saat paru-paru terinfeksi, kantong udara dalamnya bisa berisi cairan atau nanah, sehingga penderitanya jadi susah bernafas, batuk, dan demam. Ada beberapa bakteri yang sering menyebabkan pneumonia di rumah sakit, yaitu Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas aeruginosa. Masalahnya sekarang banyak dari bakteri ini sudah mulai kebal terhadap antibiotik akibat pemakaian obat yang tidak tepat. Oleh karena itu, jurnal yang aku bahas pada video kali ini sangat penting karena kita dapat mengetahui jenis bakteri penyebab pneumonia itu apa saja dan antibiotik mana yang masih efektif sehingga pengobatan bisa dilakukan dengan lebih tepat. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada pasien yang dirawat inap di rumah sakit dan didiagnosis pneumonia. Sampel diambil dari sputum pernapasan pasien seperti dahak, kemudian diperiksa di laboratorium mikrobiologi. Di laboratorium, peneliti mengidentifikasi jenis bakteri penyebab pneumonia dengan menggunakan metode kultur bakteri. Setelah bakteri sudah diidentifikasi, dilakukan uji selanjutnya yaitu sensitivitas antibiotik. Nah, uji ini yaitu pemeriksaan untuk mengetahui antibiotik mana yang masih efektif dan mana yang sudah tidak mempan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana bakteri ini menyerang tubuh kita. Nah, bakteri penyebab pneumonia ini sebenarnya itu dia biasanya masuk ke tubuh melalui sistem pernafasan. Nah, misalnya lewat udara yang terkontaminasi droplet saat orang lain batuk maupun bersin. Jika daya tahan tubuh sedang lemah, bakteri akan lebih mudah masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bakteri berkembang biak di alveoli, yaitu kantong udara kecil yang berfungsi untuk pertukaran oksigen. Nah, akibat infeksi, alveoli itu terisi cairan, sel radang sehingga pertukaran oksigen itu terjadi tidak maksimal. Inilah yang menyebabkan penderita pneumonia itu mengalami sesak nafas atau nafas terasa berat dan juga mudah lelah. Masalahnya, gejala dari pneumonia ini sering mirip flu biasa, terutama di awal. Gejala awal yang sering muncul diantaranya batuk, demam, badan lemas, dan nafsu makan menurun. Nah, jika gejala ini muncul, penderita harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau pergi ke rumah sakit maupun puskesmas. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa beberapa bakteri penyebab pneumonia ini menunjukkan resistensi terhadap antibiotik tertentu. Artinya, antibiotik yang biasa digunakan belum tentu masih efektif. Jika antibiotik dikonsumsi secara sembarangan atau tanpa resep dokter maupun tidak diminum sampai habis, bakteri ini bisa semakin kebal. Hal ini bisa menyebabkan pengobatan gagal, pasien harus dirawat lebih lama, dan resiko komplikasi yang meningkat. Berdasarkan hasil penelitian di jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pneumonia akibat bakteri masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Jenis bakteri penyebab pneumonia cukup beragam dan beberapa di antaranya menunjukkan resistensi terhadap antibiotik. Oleh karena itu, pemilihan antibiotik harus dilakukan secara rasional berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium. Selain peran tenaga
sebagai masyarakat juga memiliki peran penting loh, seperti tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan dan lebih waspada terhadap gejala pneumonia. Jadi, batuk dan demam bukan selalu penyakit ringan ya. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda pneumonia akibat bakteri. Mulai sekarang, lebih peduli dengan kesehatan paru-paru dan jangan sembarangan mengonsumsi antibiotik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.